Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik timbul di platform Lampung Post. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Perkuat akreditasi untuk kualitas alumni. Pendidikan atau perguruan tinggi merupakan wadah menempa sumber daya manusia atau SDM bangsa dalam memenuhi tuntutan perubahan zaman. Tentunya pendidikan tetap berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memenuhi unsur akhlak dan budaya bangsa. Hal itu menjadi amanah Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pada pasal 1 angka 2, dalam memenuhi perubahan zaman terutama dalam menghasilkan alumnusnya, sebuah perguruan tinggi tentunya dituntut kredibilitas dan profesionalitasnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Akreditasi menjadi salah satu ukuran atau standarisasi proses, sistem, personel maupun kelembagaan yang dinilai Badan Akreditasi Nasional. Penilaian itu pun berpatokan pada pengujian kesesuaian syarat acuan yang dibuktikan langsung. Untuk perguruan tinggi, akreditasi menjadi bentuk paradigma baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga terlihat kualitas institusi pendidikan sesuai indikator standar dalam Sisdiknas yang akan menjadi salah satu syarat alumnusnya akan memasuki dunia kerja. Akreditasi pun bisa menjadi salah satu ganjalan para alumnus, terutama jika mereka akan meniti karir di lembaga birokrasi dan karyawan badan usaha milik negara atau BUMN. Kini sekitar 76% perguruan tinggi se-Indonesia dalam kondisi akreditasi tidak baik. Secara rinci, 36% terakreditasi C, sementara 40% belum terakreditasi. Sisanya sekitar 30% terakreditasi A atau B, menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Keresahan akan akreditasi perguruan tinggi ini disuarakan kalangan perguruan tinggi swasta atau PTS. Mereka bahkan sempat mengancam demonstrasi karena merasa terdiskriminasi Undang-Undang Sisdiknas dan ruwetnya proses akreditasi. Mereka meminta pemerintah bisa memberi solusi agar PTS kuat secara finansial sehingga dapat menjalankan standarisasi sistem, proses, dan personel lembaganya untuk mendapatkan akreditasi. Bukannya memberi solusi kemudahan akreditasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengusulkan merger bagi PTS-PTS yang kondisinya tidak baik. Dalam kesempatan rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atau Diktiristek Kemendikbudristek Nizam menyebut saat ini banyak PTS menyandang akreditasi C, bahkan belum terakreditasi, sehingga mereka diminta merger atau menyatukan pengelolaan lembaga pendidikan itu. Merger memang menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Yang perlu diingat adalah proses penyatuan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Penyatuan atau merger juga akan terkendala dalam pengurusan administrasi dan syarat-syarat ulang akreditasi. Sementara jalannya proses pendidikan terhenti dan mengakibatkan pemasukan badan penyelenggara atau yayasan yang menaungi PTS itu tidak ada pemasukan. Yang terpenting kini adalah bagaimana memberikan dorongan PTS untuk bisa patuh mengurus akreditasi. Di samping upaya perbaikan sistem pengujian dan pembuktian dalam penilaian akreditasinya, juga memperkuat kredibilitas dan kapabilitas lembaga akreditasi. Publik berharap akreditasi perguruan tinggi bisa menjawab kebutuhan SDM dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga ukuran akreditasi lembaga pendidikan benar-benar menjadi mesin scanner kualitas alumnusnya.
Jangan sampai akreditasi justru menjadi lahan basah penyelewengan dan tindak korup para elit dunia pendidikan. Bukan tidak mungkin kemudahan akreditasi dengan cara culas menghasilkan SDM harapan bangsa untuk menghadapi perubahan zaman justru yang kaleng-kaleng. Baik, Bang Aan, apa yang menarik di bedah tajuk Lampung Pos kali ini, Bang? Data Lampung Pos kali ini mengupas tentang perkuat akreditasi perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas alumni ya, untuk peningkatan kualitas alumni. Karena memang akreditasi ini sampai saat ini masih jadi satu-satunya standar untuk melihat alumnus-alumnus dari perguruan tinggi itu apakah bisa diterima kerja di mana gitu segala macam untuk meniti karirnya gitu. Apalagi sekarang di penerimaan CPNS dan penerimaan karyawan BUMN itu akreditasi itu sangat dibatasi. Kalau akreditasi C atau belum terakreditasi itu langsung ditolak. Sementara perguruan tinggi swasta banyak sekali yang akreditasi C dan bahkan tidak terakreditasi. Gitu. Nah, solusi untuk perguruan tinggi yang belum terakreditasi ini gimana, Bang? Untuk mendorong supaya mereka cepat mengurus atau mengajukan akreditasinya? Nah, itu sendiri malah akreditasi ini ada 36% itu perguruan tinggi swasta itu terakreditasi C. Bahkan 40% belum terakreditasi gitu kan. Nah, ini kan jadi PR sendiri dari kalangan pendidikan ya, terutama pendidikan tinggi, Menristek Dikti, bahwa untuk meningkatkan akreditasi itu apakah memang harus didorong seperti apa ya. Sementara kalangan perguruan tinggi swasta sendiri merasa kesulitan katanya. Banyak sekali alur dan proses-proses yang harus diikuti dengan yang sulit. Artinya salah satu tadi kenapa belum mengurus akreditasi adalah syarat yang sulit dipenuhi. Ya, salah satunya itu ya. Bahkan mereka harus menyediakan lahan yang luasannya tertentu, misalnya untuk akademi atau politeknik luasannya 8.000 meter persegi gitu ya. Kemudian kalau ini 10.000, kalau universitas misalnya 10.000 sampai 12.000. Artinya memang untuk di perkotaan lahan segitu mana ada sekarang yang bisa mencukupi kan gitu. Makanya banyak sekali sekarang sekolah tinggi gitu. Cuman memang sampai akhirnya belum bisa mengurus akreditasi karena syarat-syaratnya belum terpenuhi sama mereka gitu ya. Kemudian belum lagi ketersediaan guru dosen linier gitu kan. Ada 5, sepertinya syaratnya 5 dosen linier. Maksudnya linier adalah dosen lulusan dosen ekonomi yang lulusan ekonomi baik S1 maupun S2-nya kan gitu. Itu kan dosen linier itu. Nah, keberadaan seperti itu juga menjadi salah satu syarat akreditasi. Sementara perguruan tinggi swasta kesulitan untuk mengadakan itu gitu. Oke. Baik, Bang Aan, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.